Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ajak anak-anak semua untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Dengan kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang kedua, menyajikan hasil telah konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dengan tujuan pembelajaran itu menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut juga dengan kota. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Itu yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas itu terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Contoh, ini Pak lampirkan contoh bentuk-bentuk pusat pertumbuhan. Ini seperti yang ada di Kota Kupang, adanya Transmart, pusat perbelanjaan, dan juga Lipo Plaza. Yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian atau pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Berikut Pak lampirkan contohnya alih fungsi lahan yang dulunya daerah pertanian dialih fungsi menjadi daerah pemukiman. Yang ketiga itu adalah perubahan orientasi mata pencaharian.
Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, itu menjadi pekerjaan lainnya. Berikut lampirkan contoh yang awal mulanya itu petani, kemudian menjadi pedagang, kemudian menjadi pengusaha skala besar. Yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain itu terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. Ini lampirkan gambar seperti salah satunya yang ada di Kota Kupang, itu Bandara Eltari dan juga Lipo Plaza. Ini beberapa gambar juga Pak lampirkan, ada Hotel Aston, Lipo, dan tempat-tempat lainnya. Yang kelima itu adalah adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor atau aktris Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Berikut lampirkan gambar contohnya. Salah satunya perubahan pada model bentuk rambut dan juga model busana. Ini seperti ada yang pada gambar ini. Yang keenam itu berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Berikut lampirkan gambar perubahan pada komposisi penduduk. Anak-anak bisa melihatnya dalam gambar berikut ini. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Pak harap anak-anak semua tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.